Halo Sinekri, balik lagi sama gue Rashid Hari. Setelah liburan yang lumayan panjang ya, liburan lebaran sekitar seminggu kalau gak salah. Dan karena masih bau-bau lebaran, jadi gue mau ngucapin mohon maaf lahir batin. Misalkan mungkin konten kami itu sempat bikin lu tersinggung, sakit hati gitu, mohon dimaafkan. Dan karena Joko Anwar baru ngerilis film terbaru yaitu Siksa Kubur, lo tau lah kali ini gue bakal ngomongin apa. Nih konten yang udah di request jauh-jauh hari, dari seminggu yang lalu, dari filmnya baru rilis, reviewnya belum keluar, orang udah pada minta. Buset dah, masih libur lebaran coy. Tapi intinya ini waktunya bersotoy ria ya, berteori, bercocok logi. Karena itulah asiknya nonton filmnya Joko. Nonton, enjoy, pulang, bingung, mikir, pusing, bikin teori, nyari teori orang, belum puas, nonton lagi. Itu formulanya film-film Joko belakangan ini kan. Dan itu ampuh sih buat ngedatengin penonton. Buktinya sejak Pengabdi Setan ya, yang itu jadi breakoutnya Joko di ranah mainstream, itu film-filmnya selalu tembus 1 juta coy. Dari Pengabdi Setan, Gundala, PTJ, terus Pengabdi Setan 2, sama ini Siksa Kubur kan udah 2 juta juga ya sampai video ini dibikin. Jadi kayak semuanya itu tembus 1 juta. Kayak gue belum pernah ngeliat ada sutradara Indonesia yang 5 filmnya secara beruntun ya ini ya, 5 filmnya secara beruntun itu tembus 1 juta. Kalaupun ada yang mendekati itu paling Kimo sih, Kimo Stambul itu 4 film kan, 4 film dia itu secara beruntun 1 juta. Hampir 5 karena Ratu Ilmu Hitam tuh mentok di angka 900 berapa gitu, 915 kalau gak salah. Dan buat gue itu layak sih dapat 1 juta, nanggung gitu. Ya intinya marilah kita nikmati momen ini ya, momen dimana film Indonesia tuh bikin pusing, horor Indonesia bikin pusing, bukan karena kualitasnya yang hancur, tapi karena banyak munculin diskusi dan teori. Nah itu kan jarang tuh. Dan kalau misalkan setelah nonton video ini lo ngerasa ada yang belum gue mention atau lu punya teori sendiri, feel free bagiin teori lu. Gak perlu pakai berantem, gak perlu pakai nyari mana yang lebih bener, mana yang salah, gak perlu. Have fun aja lah. Gue sempat membaca beberapa mention membaca tweet gitu atau di TikTok, di IG yang kayak apa sih menyalahkan teori yang satu gitu. Wah nggak kayak gitu, itu lo ngawur gitu. Nggak perlu gitu men. Ini momen langka di mana film Indonesia bikin penontonnya itu discuss, mikir. Jadi lo nggak perlu saling menyalahkan. Semua orang punya interpretasinya masing-masing. Jadi silahkan berbagi dengan bebas. Gue sempet ngerasa geli sebenarnya ngebaca komen netizen di medsos. Gue lupa di medsos mana, TikTok kayaknya, TikTok IG gitu, yang intinya protes soal film Siksa Kubur. Katanya filmnya tuh nipu. Judulnya Siksa Kubur, tapi kok durasinya 2 jam, Siksa Kuburnya cuma 5 menit di belakang gitu, cuma dikit. Buat gue itulah kenapa tipikal filmnya Joko yang mancing banyak teori itu penting. Karena kemampuan penonton buat ngebaca film, buat merhatiin clue tersirat itu jadi terlatih gitu. Jadi kita kalau misalkan semakin banyak film kayak gini, penonton Indonesia tuh nggak terbiasa disuapin gitu. Jadi pada bisa mikir lah, pada terlatih buat mikir gitu. Lo nggak perlu jadi seorang analis film super genius gitu buat nangkep kalau adegan Siksa Kubur di film ini itu mengisi at least 50% dari durasinya lah. Gue bilang at least ya, karena gue gak ngitung secara pasti ada berapa menit gitu, tapi kira-kira 50% dari film ini ya isinya Siksa Kubur, bukan cuma di belakang. Dan buat nangkep hal itu lo gak perlu gak perlu menginterpretasikan macam-macam. Lo gak perlu mengolah simbol ini itu, enggak. Lo cukup dengerin satu monolog dari karakter si Pak Wahyu. Dia kan sempet tuh ya mempertanyakan konsep siksa kubur. Dia bilang tuh, apakah benar siksa kubur itu cuman siksaan dalam bentuk fisik? Kalau misalkan dalam bentuk fisik disakitin gitu fisiknya, gimana dengan orang-orang masokis yang enjoy sama rasa sakit gitu? Bukannya kalau gitu mereka gak jadi ngerasa tersiksa gitu. Nah itu kan sempat ya si Pak Wahyu tuh ngomongin soal itu. Dan monolog Wahyu yang itu tuh megang kunci penting buat mencahin misterinya, buat nangkep sebenarnya siksa kubur ini film tentang apa. Karena buat gue walaupun ada sentuhan religi di sini, basicnya, jiwanya, intinya nih dari film Siksa Kubur ini simple banget. Ini adalah film tentang manusia, tentang hal yang humanis banget lah. Agama di sini tuh sebatas apa sih? Pemanis kalau gue rasa tuh, pemanis bumbu gitu. Tapi basicnya ini adalah film tentang ketakutan manusia, tentang gimana tiap individu itu punya ketakutan yang beda-beda. Dan dari situlah Joko tuh ngasih perspektif yang kreatif dan humanis juga tentang ya itu tadi siksa kubur gitu. Itu yang gue amazed sih pada saat pertama kali gue nonton third act-nya, terus filmnya kelar, gue tuh amazed karena wow,
gue nggak kepikiran men Joko bisa ngebawa definisi siksa kubur ke arah situ gitu. Karena menurut Joko nih, bisa aja, mungkin aja siksaan di alam kubur itu nggak melulu fisik tapi psikis, yaitu di saat seorang manusia itu dihadapkan pada kondisi di mana ketakutannya itu menjadi nyata gitu. Tuh gue nggak kepikiran soal itu men. Gue nggak pernah nggak pernah sekalipun senakal-nakalnya gue dalam memikirkan soal agama gitu ya, kepikiran kalau siksa kubur mungkin aja bukan soal fisik gitu tapi soal psikis. Nah jadi intinya yang gue omongin ini sebenarnya simple aja. Ini satu hal yang gue rasa sih nggak perlu berteori panjang lebar ya. Kayaknya mayoritas dari lo juga udah setuju, juga udah nangkap soal ini, yaitu Sita, karakternya Fardina Mufti itu udah mati. Di ending itu udah mati. Makanya di ending kan dia denger itu ya, manro buka itu kan, ya karena dia udah mati. Dan semua hal yang dia lihat itu, semua hal yang terjadi di filmnya, sekitar dari pertengahan sampai ending filmnya, itu adalah siksa kubur yang dia jalani. Itu adalah perwujudan ketakutan Sita yang jadi nyata. Sita tuh takut gagal melindungi penghuni panti jompo. Sita takut kalau misi dia buat ngebuktiin siksa kubur itu gak ada berujung kegagalan. Sita takut kalau orang yang paling dia sayang, si Adil, itu hidupnya hancur. Tapi yang paling utama, Sita tuh takut kalau apa yang dia percaya ternyata keliru, yaitu siksa kubur beneran ada. Sita itu paling takut kalau siksa kubur itu beneran ada. Makanya siksa kuburnya Sita itu adalah dia ngelihat kalau siksa kubur itu beneran ada. Itu kreatif itu penulisan yang even buat ukurannya Joko, standarnya Joko, buat gue itu adalah konsep yang kreatif banget. Nah makanya karena Sita tuh takut sama hal yang tadi gue sebutin, second act film ini kan nunjukin ya gimana semua hal tadi jadi nyata gitu. Panti jombonya kacau, orang-orangnya pada mati, terus pas Sita mau nge-spill siksa kubur di TV itu ternyata malah gagal usaha dia. Terus Adil hidupnya hancur, dan of course di klimaks dia ngeliat Wahyu dapat siksa kubur ya. Dan semua itu adalah siksa kuburnya Sita sekali lagi. Nah pertanyaannya yang masih sering munculin diskusi, kapan Sita mati? Buat gue ya ada beberapa titik sebenarnya yang mungkin itu adalah titik kematiannya Sita. Tapi yang paling mungkin, yang paling possible itu adalah pada saatnya dia dikubur. Pas dikubur di itu ya, dikubur di makamnya si Wahyu. Dan kenapa dia mati? Ya sekali lagi, di situ ketakutannya Sita jadi kenyataan. Sebelum dikubur kan dia bilang tuh, Sita sempat bilang ke Adil kan, kalau dia tuh takut, dia tuh khawatir kalau misalkan dia kehabisan napas. Itulah yang terjadi. Sita mati karena kehabisan napas. Nah Adil nih juga karakter yang nasibnya ambigu nih, munculin banyak pertanyaan, banyak diskusi nih. Apa di ending dia masih hidup, apakah udah mati gitu. Nah itu yang banyak didiskusikan. Dan kalau gue sih yakin dia udah mati ya. Matinya kenapa? Ya digigit ular. Makanya di ending kan mata sama leher dia ada luka tuh. Nah itu luka gigitan ular. Dan buat gue pertanda banget sih. Maksudnya itu pas ada ular nongol tuh, gue udah mikir, wah nih ularnya ngapain nih? Gigit si Adil kah? Atau masuk ke makamnya yang lagi ditinggalin sama Sita kah? Tapi ternyata gak ada apa-apa. Ularnya cuman lewat gitu aja, kayak wait, kayaknya gak mungkin deh ada false alarm kayak gini gitu. Ular udah dimunculin, udah dibuild kayak mau terjadi sesuatu, terus numpang lewat doang. Itu kayak terlalu sus gitu, terlalu mencurigakan gitu. Ya karena sebenarnya momen ular itu lewat adalah turning point dari film ini. Disitulah batasan antara realita sama siksa kubur Sita itu terjadi. Sebelum ular lewat itu masih realita. Setelah ular lewat itu udah sisa kuburnya Sita. Nah sama satu lagi nih pertanyaan yang banyak dimunculin soal Adil, dan banyak juga yang mention gue soal ini di medsos, di Twitter. Banyak yang nanya apakah gue setuju kalau Adil itu adalah seorang nekrofilia. Anjir. Liar banget ini teori. Pada saat gue nonton, gue bahkan gak kepikiran soal ini loh. Ya ada gue tercetus gitu pada saat istrinya Adil tuh ngomong, aku juga butuh nafkah batin, tapi kamu malah sibuk bergaul sama mayat gitu. Tapi gue langsung menampik itu karena kata bergaul, ya itu lebih ke arah bersosialisasi dengan mayat gitu. Lebih banyak dia ngumpul sama mayat daripada sama istrinya sendiri. Bukan nekrofil gue nanggapnya. Banyak yang percaya kan Adil tuh nekrofil karena dia itu kayak mainin kelamin jenazah. Liar sekali. Terus pas muntah itu, muntahnya katanya tuh kayak sperma gitu. Ya intinya karena jadi korban pelecehan, si Adil nih jadi gak normal gitu lah.
Kalau gue nggak setuju sih sama teori ini. Ya di sini gue nggak menyalahkan ya, teori itu bebas. Tapi kalau gue beda pemikiran gue soal Adil. Soalnya kalau Adil dibikin jadi nekro karena trauma dia, ya itu bakal jadi penggambaran yang nggak sensitif gitu buat korban pelecehan. Lu adalah korban pelecehan seksual. Dan sebagai akibatnya lu jadi orang yang sakit gitu, nekrofilia gitu, fucked up gitu. Kayak kurang sensitif aja gitu gue rasa. Kalau misalkan bener kayak gitu, itu dimunculin just for the sake of being fucked up gitu filmnya. Dan gue yakin Joko gak akan ngelakuin itu. Kalau Adil kelihatan kayak mainin kelamin jenazah ya karena emang area situ harus dibersihin kan. Kan kita juga sempat ngeliat tuh Adil sama temennya bersihin bagian perut, dikeluarin isi perutnya. Ya nggak melulu harus kelamin ya, kalau bawah sini kan bisa aja perut atau kelamin dibersihin juga make sense gitu. Makanya Adil muntah kan. Muntah bukan karena dia ngeoral tuh jenazah terus muntahnya kayak sperma, tuh bukan. Dia muntah itu karena dia trauma gitu. Ya lu bayangin lah, Adil harus ngebersihin kelamin dari orang yang dulu melecehkan dia. Soal identitas karakter Ismail, si bocah yang hilang nih, sebenarnya Joko udah confirm langsung ya. Ismail korban pelecehannya Wahyu itu beda sama Ismail Masbet yang diperanin Ismail Basbet yang kita lihat di Siksa Kubur di versi film pendek. Itu adalah dua orang yang berbeda gitu. Dan dia juga bukan karakter anak kecil yang di film pendeknya yang masuk ke kuburannya si Ismail Masbet, bukan juga. Kalau begitu siapakah Ismail? Ya simply gak aneh-aneh sih. Simply dia ini adalah another korban dari Wahyu, nggak lebih gitu. Dan kalau lu baca karakter sheetnya si Umayyah yang diperanin Putri Ayudhya ya, di situ udah dijelasin juga sebenarnya kalau beberapa hari setelah Ismail hilang dia tuh ditemuin tewas di hutan. Jadi sebenarnya teori-teori liar kayak misalkan bilang Ismail tuh sebenarnya masih hidup, gue sempat percaya itu sih. Ismail yang dilihat Sita pada saat pertama kali masuk ke terowongan tuh gue pikir tuh masih hidup sebenarnya, kan tuh disturbing banget anjir. Tapi ternyata udah dikonfirm di karakter sheetnya Umayyah kalau Ismail tuh udah mati, ditemuin di hutan gitu. Tapi walaupun ternyata Ismail ini bukan sosok yang spesial dalam tanda kutip, bukan karakter yang udah kita temuin di film pendeknya, bukan berarti karakter dia ini gak punya peran yang penting sebenarnya. Hantu Ismail yang dilihat Sita itu semacam semacam pembuka jalan lah. Pembuka jalan yang bikin Sita tuh percaya sama hal-hal yang gak logis. Di momen itulah Sita yang serba logis, yang gak percaya sama agama, yang gak percaya siksa kubur, untuk pertama kalinya dia tuh bertatap muka sama hal yang dia tuh gak percaya. Hal yang sifatnya itu klinik, hantu gitu. Dan Ismail ini juga buat gue gambaran dari proses karakternya Sita buat menemukan kedamaian gitu. Makanya pas di third act ya, di dalam terowongan itu si Sita akhirnya kan nolong Ismail. Di situ sebenarnya yang ditolong Sita adalah dirinya sendiri. Sita nolong dirinya sendiri dari semua perasaan negatif yang dia rasain. Sedihnya dia, perasaan bersalah dia, ketakutan dia. Disitulah Sita itu menolong dirinya sendiri. Nah ini dia nih judul music score yang paling stands out. Pertama kali gue buka Spotify dengerin original music score-nya Siksa Kubur, ini yang langsung memancing pertanyaan gue soal artinya gitu. Dan setelah filmnya rilis banyak kan yang langsung berteori soal lagu ini. Banyak yang coba translate terus munculin interpretasi ini itu. Tapi sebenarnya setelah gue cari-cari, kalimat Umelel Allen Lemimar ini tuh punya arti yang simple banget. Ini adalah terjemahan dari bahasa Samaria buat ayat pertama dari Exodus 20. Bunyi lengkapnya gini, sorry nih kalau misalkan itu ya acak-acakan, tapi bunyi lengkapnya adalah Umelel Elai Yetkel Milea Allen Lemimar. Artinya adalah lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ya berarti kalau misalkan disingkat jadi Umelel Allen Lemimar, mungkin artinya segala firman Allah ya, segala perintah Tuhan gitulah. Bukan Easter egg ini, itu adalah perwakilan dari pesan utama film ini yang intinya adalah ngomongin tentang firman Tuhan, tentang belief, tentang kepercayaan terhadap eksistensi Tuhan dan siksa kubur. Nah ini dia nih buat gue part yang paling seru. Nih part yang sangat cocok logi, yang sangat liar berteorinya. Di ending kan kita ngeliat itu ya, ada tangan yang matiin video rekamannya si Wahyu lagi monolog. Nah dari cincin bermotif angsa yang dipakai sama tangan itu bisa disimpulin kalau itu adalah tangannya Nani kan, yang diperanin Christine Hakim. Yang matinya itu wow sangat kurang ajar anjir. Itu nunjukin kalau karakter Nani masih hidup.
Tapi apa kaitannya Nani sama video Wahyu? Satu yang gue langsung ngeh nih, video Wahyu itu kan masuk golongan disturbing video ya. Oke lah, dia nggak kelihatan apa hal-hal yang sadis-sadis banget. Tapi kan itu intinya adalah video yang diambil cuman beberapa menit atau bahkan beberapa detik sebelum dia tuh bunuh diri kan. Nah, organisasi apa yang doyan ngumpulin video disturbing buat kesenangan dan hiburan pribadi? Tentu saja Herosase kawan-kawan. Nah, kalau tebakan gue nih, panti jompo tempat Sita kerja emang apa ya istilahnya? Satu lagi cabang gitu. Anjir, nggak ada istilah yang lebih bagus apa ya? Tapi cabang gitu lah ini ya, cabang dari Herosase. Ya, coba deh lu baca karakter sheetnya dari Bu Juwita. Gimana dia mutusin buat ngebuat panti jompo ini kan kayak ada motivasi lain di luar keinginan buat ngebantu sesama gitu. Apalagi panti jomponya kan khusus buat orang berada. Kenapa lu cuman mengkhususkan panti jompo lu buat orang-orang kaya kalau misalkan lu tujuannya adalah ngebantu sesama? Ya karena tujuannya itu adanya panti jompo ini ya sama kayak Herosase dan sekte Mengabdi Setan adalah untuk berkuasa. Makanya butuh orang kaya, orang yang punya kuasa, orang yang megang media buat mencapai tujuan itu. Dan gue rasa Herosase ini juga jadi jembatan penghubung antara Siksa Kubur versi film pendek dan Siksa Kubur versi film panjang. Kalau lu inget di podcast Do You See What I See, Joko itu sempet confirm kalau pas peristiwa di film pendeknya itu terjadi, pas si Ismail Masbet itu lagi disiksa, ada yang ngerekam siksa kubur dia kan. Ada yang record audio siksa kubur dia dan rekaman itulah yang didengerin sama pelaku bom bunuh diri di versi film panjangnya. Dan kalau lu inget di ending siksa kubur film pendek kan ada orang yang masuk yang nemuin si karakter bocah yang udah jadi tua itu loh. Nggak kelihatan sebenarnya siapa gitu, tapi ini ada orang yang masuk ke makam itu. Orang itulah yang ngerekam sisa kuburnya dan orang itu adalah anggota Herosase. Karena intinya Herosase is all about disturbing recording kan. Mau rekaman video, mau rekaman suara, Herosase tuh kayak itu loh. Kayak perwakilan dari budaya zaman sekarang gitu, yang apa-apa direkam, apa-apa ditangkep sama kamera, direkam audionya, simply buat hiburan. Padahal sebenarnya itu hal-hal yang nggak perlu direkam gitu. Misalkan, ada kecelakaan direkam, ada orang kesakitan, ada orang dipukulin direkam, ada orang jatuh direkam gitu. Nah, itu kayak kritik sosial di Joko buat tendensi orang-orang zaman modern sekarang. Nah, tapi kenapa mereka ngasih rekaman itu ke pelaku bom bunuh diri? Ya sekali lagi buat memancing kekacauan dan perpecahan. Biar orang itu makin gak percaya sama agama karena nganggap agama itu adalah penyebab terorisme, nganggap agama itu radikal. Nah, makanya Herosase nyebarin rekaman itu ke orang-orang biar munculin pemikiran yang anti sama agama itu. Oke, itu aja sih kayaknya teori-teori yang memunculin, karena emang beda sama Pengabdi Setan 1 dan 2, Siksa Kubur ini cenderung lebih straight to the point gue lihat. Ya ada beberapa hal yang yang lumayan ambigu, tapi ini jauh lebih straight to the point. Cuman mungkin sama Joko dibikin agak-agak misterius gitu. Nah, tapi nggak sesimbolik itu, nggak sesimbolik Pengabdi Setan 1 dan 2 gitu sih. Tapi kalau misalkan lu punya teori lain, lu punya interpretasi yang beda, bisa sekali lagi lu share. Bebas lu share apapun di kolom komentar. Jangan takut dihujat. Gue yakin penonton Sinekrip itu cukup dewasa untuk menemukan teori dan pendapat yang berbeda gitu. Gue yakin lu gak akan diserang. Jadi silakan, bebas, feel free untuk bagi teori lu, interpretasi lu di kolom komentar, oke? Dan seperti biasa, gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Sinekrip, dan buat yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya as always bisa lewat berbagai cara. Ada lewat Saweria, ada lewat Super Thanks, dan ada juga lewat membership Sinekrip sesuai dengan tier pilihan kalian masing-masing. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di video-video berikutnya.